Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan alam yang disusun oleh Arif Budi Setiawan, Muhammad Diki Hisbinaja, dan Riza Ardiansah Dirmawan. Diajukan untuk memenuhi tugas kelompok 2 IAD ISPD kelas PAI 1A. Alam semesta dan tata surya. Tata surya adalah sistem planetari kita yang terdiri dari satu bintang, yaitu matahari, 8 planet, 178 bulan, 6 planet kerdil, dan 732.940 asteroid dan 3.467 komet. Sistem tata surya adalah bintang dan semua benda-benda yang mengelilingi planet-planet, bulan, asteroid, komet, dan meteorit. Ukuran dan jarak antara objek. Tata surya meluas lebih jauh dari 8 planet yang mengorbit matahari. Tata surya juga mencakup sabuk Kuiper yang melintasi orbit Neptunus. Ini adalah cincin tubuh es yang jarang diduduki, hampir semuanya lebih kecil dari objek sabuk Kuiper yang paling populer, planet kerdil, Pluto. Struktur tata surya dan alam semesta. Urutan penataan planet dan badan lainnya di tata surya kita adalah karena tata surya terbentuk matahari yang terdekat hanya material berbatu yang bisa menahan panas saat tata surya masih muda. Untuk alasan ini 4 planet pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars adalah planet terestrial. Mereka kecil dan permukaan yang kokoh dan berbatu. Oke, next. Selanjutnya, Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari ke-8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Komposisi dan struktur Bumi. Bumi tergolong planet kebumian yang umumnya terdiri dari batuan, bukannya raksasa gas seperti Jupiter. Bumi adalah planet besar dari 4 planet kebumian lainnya menurut ukuran dan massa. Dari keempat planet tersebut, Bumi merupakan planet yang kepadatannya tertinggi, gravitasi permukaan tertinggi, medan magnet terkuat, dan rotasi tercepat. Dan diperkirakan bentuk Bumi kira-kira menyerupai Chevrolet pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Tonjolan ini muncul akibat rotasi Bumi yang menyebabkan diameter khatulistiwa 43 km, lebih besar dari diameter kutub ke kutub. Karena hal ini, titik terjauh permukaan Bumi dari pusat Bumi adalah gunung api Chimborazo di Ekuador yang berjarak 6.384 lebih jauh dibandingkan dengan Gunung Everest. Diameter rata-rata batuan di Bumi adalah 12.742 km atau kira-kira setara dengan 40.000 km. Asal mula kehidupan. Teori penciptaan khusus atau kreasi khas. Teori ini didorong oleh Pastor Suarez yang menghubungkan asal kehidupan dengan kejadian supernatural. Teori kosmozoan. Teori kedua adalah teori kosmozoan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herhold Richter atau Arrhenius yang
Dan teori ini mempercayai bahwa kehidupan sederhana berupa spora atau biji berpindah dari bagian alam semesta ke bumi yang tandus. Konsep ini juga dikenal sebagai teori kosmozoan atau kosmos atau panspermia. Teori berikutnya adalah teori katastrofisme. Teori ini berpendapat bahwa bumi mengalami sejumlah bencana dan kehidupan baru muncul dari materi anorganik yang tersisa setelah kehancuran. Teori yang ketiga adalah teori uniformitarianisme. Teori ini percaya bahwa permukaan bumi mengalami perubahan geografik karena sedimentasi dan siklus erosi. Lapisan sedimen tersebut akan merangkap fosil. Teori keempat adalah teori gradualisme. Perubahan geologis terjadi secara lambat dan berlangsung terus-menerus. Kemudian teori kelima adalah teori spontan. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Yunani seperti Empedokles, Thales, dan Anaximander, Aristoteles, dan Plato. Pengikut teori ini percaya bahwa asal-usul kehidupan di bumi muncul secara spontan dari materi tidak hidup. Teori keenam adalah teori biogenesis. Teori ini menyebutkan bahwa asal kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Ilmuwan yang mendukung teori ini termasuk Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Ketiganya melakukan percobaan yang berbeda-beda. Teori selanjutnya, atau teori ke-7, teori evolusi kimia. Teori asal-usul kehidupan di bumi selanjutnya adalah teori kimia ini ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari awal